Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama, yaitu Ruang Bahasa. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kritik dan esai. Tentunya yang dimaksud kritik di sini adalah kritik sastra ya. Ini dua materi yang dibahas dalam bab yang sama. Tentu nanti kita akan menemukan perbedaan-perbedaannya, dan pasti juga antara kritik dan esai ini akan ada persamaannya juga. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Kita bahas satu-satu, dimulai dari kritik sastra dulu. Nah, yang dimaksud kritik sastra adalah tanggapan yang disertai pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya. Dalam hal ini adalah karya sastra. Jadi, objek yang dikritiknya adalah karya sastra, bukan yang lain. Sehingga tidak bisa menggunakan objek, artikel, atau proposal, atau makalah, itu nggak bisa. Yang bisa digunakan sebagai objek kritik di sini adalah seperti puisi, cerpen, atau novel, atau roman, nah itu bisa. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari kelebihan dan kekurangan suatu karya, atau mencari keunggulan dan kelemahannya. Tentu di sini harus ada penjelasan disertai bukti serta alasan yang logis dalam menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya sastra itu. Jadi tidak bisa hanya sekedar berbicara tapi tanpa fakta, hanya sekedar mengatakan tapi tidak bisa dibuktikan. Itu nggak bisa. Ada manfaatnya juga untuk si pengarang atau si penulis. Jadi si pengarang dan si penulis juga dengan adanya kritik ini tahu kekurangan dan kelemahan karyanya, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk menyempurnakan karya yang telah dibuatnya itu. Nah, oleh karenanya kita nggak perlu alergi kritik ya. Jadi kritik itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kritik yang positif adalah kritik yang membangun. Sehingga kalau ada orang mengkritik, kita gunakan kritik itu atau manfaatkan kritik yang diberikan oleh orang itu untuk memperbaiki diri kita. Membuat kritik sastra, ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, menafsirkan. Dan yang ketiga, menilai. Jadi 3 kegiatan ini yang dilakukan dalam rangka membuat kritik sastra. Pertama, dianalisis dulu. Unsur-unsur intrinsiknya, unsur-unsur ekstrinsiknya, itu dilihat dari karya itu. Setelah dianalisis unsur-unsurnya, baru ke tahap yang kedua, yaitu menafsirkan. Jadi kita kasih penjelasan tentang unsur-unsur yang telah kita analisis itu. Jangan sampai nanti ada hal yang membuat penafsiran ganda atau ambigu di sudut pandang pembaca. Yang ketiga, itu menilai. Setelah dianalisis, kemudian ditafsirkan, terakhir adalah dinilai. Kita berikan penilaian. Baik dan buruknya kita sampaikan. Kelemahannya kita sampaikan. Kelebihannya pun kita utarakan. Nah, ini 3 langkah atau 3 kegiatan yang ada dalam kritik sastra. Nah, kritik sastra ini beragam juga ya, tergantung sudut pandangnya. Kalau berdasarkan unsur pembangunnya, maka kritik sastra ini terbagi 2. Ada kritik sastra intrinsik, ada kritik sastra ekstrinsik. Bedanya apa? Kalau kritik sastra intrinsik, maka fokus yang dibahasnya adalah hal-hal yang ada dalam karya itu. Misalnya dari penokohannya, dari bahasanya, dari alurnya. Jadi hal-hal yang ada dalam karyanya itu. Sementara kalau kritik sastra ekstrinsik, maka fokus yang dibahas adalah hal-hal yang ada di luar karya itu. Misalnya dari si pengarangnya itu sendiri, atau dari latar sosial si pengarangnya, dan sebagainya. Biasanya kalau kritik sastra ekstrinsik ini dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain, seperti sosial, agama, politik, dan sebagainya. Nah, jika dilihat berdasarkan pemikiran si penulis atau si pembuat kritik ini, maka kritik sastra ini terbagi menjadi kritik sastra deduktif dan kritik sastra induktif. Bedanya apa? Kalau kritik sastra deduktif, berarti yang jadi acuan si penulis itu adalah teorinya. Jadi ada teori-teori dalam kritik, kemudian itu diterapkan dalam kritiknya. Nah, kalau kritik sastra induktif, ini tidak terpaku pada teori kritik ya. Jadi bebas aja, suka-suka si pembuat kritik aja.
ini lebih ke arah subjektivitas si penulis ya. Kalau berdasarkan aliran yang dianutnya, maka kritik sastra ini terbagi menjadi 3. Ada kritik sastra impresionistik, kritik sastra penghakiman, kritik sastra teknis. Kalau kritik sastra impresionistik ini kaitannya dengan subjektivitas si pembuat kritiknya itu. Jadi lebih ke arah kesan-kesan dari si pengkritiknya. Nah, kalau kritik sastra penghakiman itu berdasarkan teori-teori atau kaidah-kaidah dalam mengkritik, kemudian diterapkan terhadap karya sastra yang dikritiknya itu, sehingga kemudian ditentukan karya sastra ini termasuk karya sastra yang bagus atau yang kurang bagus, termasuk karya sastra yang baik atau yang kurang baik. Nah, sementara kritik sastra teknis berfokus pada kelemahan atau kekurangan yang ada dalam sastra itu, sehingga tujuannya supaya si pengarang memperbaiki karyanya itu di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah esai. Nah, esai ini adalah karangan pendek yang mengupas suatu fakta berdasarkan sudut pandang atau subjektivitas dari penulisnya. Sehingga esai ini menjadi pemikiran murni atau pemikiran orisinal si penulisnya. Supaya orang itu lebih yakin dengan apa yang diutarakan oleh si penulis, seringkali esai ini dilengkapi dengan data atau fakta. Nah, esai ini terbagi 4. Ada esai deskriptif, ada esai ekspositif, ada esai argumentatif, ada esai naratif. Apa perbedaannya? Kalau esai deskriptif ini berfokus ke memaparkan suatu fakta. Apa adanya, udah dijelaskan aja sesuai dengan apa yang terjadi. Atau sesuai dengan apa adanya, itu deskriptif. Kalau ekspositif, itu dijelaskan juga atau diberi tambahan pendapat-pendapat dari si penulisnya itu. Nah, itu ekspositif. Kalau esai argumentatif, ini yang diangkat adalah sebuah masalah. Sebuah masalah diangkat, kemudian dianalisis permasalahannya, dicari penyelesaiannya, kemudian disimpulkan. Itu argumentatif. Nah, kalau yang naratif, ini memaparkan sesuatu berdasarkan kronologisnya. Jadi berdasarkan urutan kejadiannya. Maka dalam membuat esai, kita harus memahami topiknya dulu. Ya. Topik yang diangkat ini layak untuk dijadikan esai. Nah, fokus esai ini biasanya topiknya tentang hal-hal yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Jadi hal-hal yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat itu diangkat menjadi sebuah esai. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya persamaan dan perbedaan antara kritik sastra dan esai. Persamaannya itu sama-sama mengungkap atau memaparkan suatu objek. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama membuat pendapat atau pandangan pribadi si penulisnya. Perbedaannya agak banyak juga nih. Bisa dilihat dari sudut pandang pengetahuan yang disajikan, bisa juga dari sudut pandang si penulisnya. Nah, kalau dari sudut pandang pengetahuan yang disajikan, ini kita lihat objeknya, ini beda. Kalau kritik sastra, objeknya itu jelas suatu karya sastra. Ya, sementara esai, objeknya itu boleh karya, boleh fenomena. Kalau esai itu dilihat dari deskripsinya, kritik sastra itu ada deskripsinya berupa sinopsis. Jadi isinya tentang ringkasan singkat karya yang akan dikritiknya itu. Sementara esai tidak ada deskripsi. Jadi langsung aja pendapat pribadi, pernyataannya langsung dijelaskan pendapat pribadinya. Dari datanya, kritik sastra itu menyajikan data secara objektif. Apa yang dikritik itu yang disajikan. Sementara esai itu tidak selalu menyajikan data. Nah, itu kalau dari sudut pandang pengetahuan yang disajikannya. Sementara dari sisi penulisnya, kalau kritik sastra itu disajikan secara objektif dan disertai dengan alasan logis. Nah, kalau esai itu dilakukan secara subjektif, jadi berdasarkan sudut pandang si penulisnya aja. Dari sisi teorinya, kritik sastra selalu menggunakan teori-teori yang sudah ada, kemudian diterapkan pada sastra yang akan dikritik. Nah, sementara esai itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah menggunakan teori, jadi langsung saja pendapat pribadinya. Nah, kalau dari sisi pembahasan, kritik sastra itu mengulas objek yang dikritiknya secara utuh dengan pembahasan yang menyeluruh. Jadi utuh dan menyeluruh tuh. Sementara esai itu objek yang dibahasnya hanya berfokus pada hal-hal yang menarik menurut si penulisnya. Sementara hal yang tidak menarik, meskipun ada di topik itu, tidak dibahas. Tetapi pembahasan topik yang menarik menurut si penulis itu dilakukan secara
utuh dan menyeluruh. Itu perbedaan antara kritik sastra dan esai. Oke, sekian dulu materi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.